Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok R2 PKM RSH akan mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Efisiensi Anggaran Pemerintah untuk mencapai efektivitas multiplier effect demi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, saya Muhammad Akbar, kedua Adinda Agustina, yang ketiga Kosana, keempat Lulu Habibah, dan yang kelima Nabila. Next. Dari proposal tersebut, materi kami yang pertama ada pendahuluan beserta beberapa sub variabel atau bab selanjutnya. Yang kedua, metode penelitian. Ketiga, anggaran dan jadwal kegiatan. Next. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Latar belakang dari proposal ini yang pertama, saat ini upaya pemerintah sedang ingin mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Maka dari itu, upaya tersebut dapat dilakukan dengan memberikan anggaran kepada daerah yang membutuhkan, baik dalam sektor pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan, serta berbagai sektor lainnya. Pengelolaan keuangan dan efisiensi anggaran pemerintah merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan pembangunan daerah tersebut. Maka dari itu, perlunya pengelolaan keuangan dan efisiensi anggaran pemerintah yang baik. Dari hal itu, jika setiap anggaran telah direalisasikan, perlu dibuat suatu pelaporan dampak yang ditimbulkan dari anggaran tersebut, apakah berefek atau tidak. Nah, efek yang ditimbulkan dari kedua anggaran tersebut bisa diketahui dengan pendapatan daerah yang didapatkan dari sektor yang telah diberikan anggaran. Jika anggaran yang telah diberikan bisa berdampak baik, maka bisa menyebabkan peningkatan PDB, sehingga terjadinya efektivitas multiplier effect. Nah, akan tetapi pada kenyataannya masih ada terjadi kesalahan dalam penggunaan anggaran yang kurang efisiensi. Hal itu dapat dibuktikan dari adanya dalam penggunaan anggaran di Kabupaten Indramayu yang realisasinya baru mencapai 24,96%, yang padahal seharusnya untuk target kabupaten atau kota ditargetkan mencapai 51,94%. Maka dari itu, kami dari kelompok 2 PKM RSH akan memberikan solusi untuk melakukan perbaikan tersebut, seperti dalam strategi efisiensi penggunaan anggaran daerah. Salah satunya dengan cara metode analisis efisiensi, efektivitas, marginal, dan multiplier effect untuk meningkatkan realisasi tersebut dan meningkatkan efektivitas multiplier effect. Next. Baiklah, yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan tadi, masalah yang dihadapi dalam penelitian ini yang pertama, apakah yang menjadi hambatan dalam mencapai keefektifan anggaran di berbagai sektor pembangunan nasional? Yang kedua, bagaimana cara mengefisienkan anggaran pemerintah agar tercapainya aktivitas multiplier effect? Selanjutnya, ada tujuan. Dari rumusan masalah tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah yang pertama, agar mengetahui masalah yang sedang dihadapi pemerintah dalam memberikan anggaran yang tepat sasaran. Yang kedua, agar mengetahui cara untuk mengefisienkan anggaran pemerintah agar mencapai hasil yang maksimal. Yang keempat, ada luaran yang diharapkan. Luaran yang dihasilkan dari penelitian ini berupa laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah yang memuat data hasil penelitian. Yang kelima, ada manfaat. Manfaat untuk pemerintah, yaitu satu, mengefisienkan anggaran pemerintah agar dalam kondisi wajar. Yang kedua, memberikan alternatif dalam memilih sektor yang membutuhkan anggaran mendesak.
Yang ketiga, mencapai output maksimal yang penggunaan anggaran dapat memberikan multiplier efek untuk pembangunan berkelanjutan. Manfaat untuk masyarakat yaitu satu, mempercepat penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup dengan adanya pembangunan yang tepat sasaran dan merata. Manfaat untuk akademisi yaitu satu, menjadi bahan rujukan dalam melakukan pembangunan penelitian. Yang kedua, membuka wawasan penelitian baru. Lalu yang selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu. Untuk tempat penelitian yang akan peneliti gunakan adalah BPKP Indramayu atau BKD Indramayu Jawa Barat. Lalu untuk waktu penelitian yang akan dilaksanakan kurang lebih sekitar 5 bulan. Lalu yang selanjutnya adalah model pengembangan. Penelitian ini menggunakan metode sequential explanatory atau pendekatan kombinasi. Nah, apa itu metode sequential explanatory? Sequential explanatory merupakan tata cara riset gabungan antara tata cara riset kuantitatif dan kualitatif secara berentetan. Pada sesi awal riset dicoba dengan memakai tata cara kuantitatif, lalu pada sesi kedua dilakukan dengan tata cara kualitatif. Hal ini bertujuan untuk menguatkan hasil riset kuantitatif yang dicoba pada sesi awal. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data anggaran yang masuk dan keluar yang didapatkan melalui sumber website terkait daerah tersebut. Kemudian perlu dilakukannya penggalian data yang lebih komprehensif untuk memastikan anggaran tersebut digunakan pada sektor apa saja dan persentase yang dikeluarkan dari total anggaran untuk sektor tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah prosedur pengembangan. Dalam penelitian ini tentu dibutuhkannya data sebagai kelengkapan dalam keberlangsungan jalannya penelitian. Maka perlu dilakukannya beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mencari data anggaran yang diterima dan dikeluarkan oleh Kabupaten Indramayu melalui situs website yang bersangkutan. Yang kedua, mencatat setiap data yang diperlukan, lalu melakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan analisis efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, melakukan tahap wawancara untuk mengetahui lebih lanjut pengalokasian dana disebar kemana saja. Yang keempat, melakukan analisis atau pengolahan data dengan menggunakan rumus ataupun persamaan yang telah ada, yaitu analisis marginal dan multiplier. Yang kelima, membuat tabel laporan skala prioritas untuk anggaran yang memang perlu direalisasikan agar menghasilkan output yang lebih. Yang keenam, menentukan faktor yang menghambat alokasi atau realisasi anggaran. Lalu yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Selanjutnya untuk subjek penelitian ada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP atau Badan Keuangan Daerah BKD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pengumpulan data yang diambil baik data kuantitatif maupun data kualitatif akan saling menunjang dan melengkapi kebutuhan informasi. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan data mengumpulkan beberapa cara, yaitu yang pertama teknik dokumentasi, merupakan metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Adapun dokumen yang digunakan pada penelitian ini berupa laporan pemasukan dan pengeluaran anggaran Kabupaten Indramayu
yang bersumber dari website BPKP Indramayu selama beberapa tahun terakhir. Yang kedua ada teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam bentuk tanya jawab atau wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Yang keenam ada teknik analisis data. Yang pertama, analisis efisiensi. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output atau unit input. Yang kedua ada analisis efektivitas. Efektivitas adalah hubungan antara output pusat tanggung jawabnya dan tujuannya atau target. Yang ketiga ada analisis marginal. Secara keseluruhan, analisis marginal merupakan upaya analisis untuk menemukan nilai optimal dari sasaran yang telah ditetapkan dan apakah sasaran tersebut memiliki batasan untuk dapat mengambil keputusan yang paling tepat. Yang keempat ada analisis multiplier. Dari keseluruhan informasi responden akan diperoleh informasi mengenal pengeluaran pemerintah serta aliran uang sejumlah dana yang akan memberikan dampak langsung, dampak tidak langsung, dan dampak lanjutan bagi perekonomian lokal. Dalam mengukur dampak ekonomi kegiatan pariwisata di tingkat lokal, terdapat dua tipe pengganda, yaitu yang pertama ada Keynesian Local Income Multiplier, yaitu nilai yang menunjukkan berkunjung berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Yang kedua ada rasio income multiplier, yaitu nilai yang menunjukkan seberapa besar dampak langsung yang dirasakan dari pengeluaran pengunjung berdampak pada keseluruhan ekonomi lokal. Rumus Keynesian Income Multiplier adalah D plus N plus U per E. Untuk rumus rasio income multiplier tipe 1 adalah D plus N per D. Untuk rumus rasio income multiplier tipe 2 adalah D plus N plus U per D. Keterangan E adalah pengeluaran pemerintah dalam rupiah. D adalah pendapatan lokal yang diperoleh secara langsung dari E dalam rupiah. N adalah pendapatan lokal yang diperoleh secara tidak langsung dari E dalam rupiah. U adalah pendapatan lokal yang diperoleh secara induced dari E dalam rupiah. Selanjutnya, bagian 3, anggaran dan jadwal kegiatan. Selanjutnya, yang pertama, anggaran biaya. 1. Peralatan penunjang buku literatur. Membutuhkan biaya Rp698.000. Yang kedua, bahan habis pakai ATK, seperti ballpoint, kertas A4, folio, dan lain-lain, membutuhkan biaya Rp315.000. Ketiga, perjalanan survei data ke BKD Indramayu, beserta konsumsi perjalanan, membutuhkan biaya Rp2.900.000. Dan yang terakhir, lain-lain, seperti administrasi, publikasi untuk jurnal, seminar, atau laporan kemajuan, membutuhkan biaya Rp2.230.000. Jadi total keseluruhannya adalah Rp6.143.000. Selanjutnya, untuk jadwal kegiatan, yang pertama adalah perencanaan kegiatan. Akan dilaksanakan pada bulan pertama, minggu pertama. Yang kedua, mengumpulkan data sekunder dari website akan dilaksanakan pada bulan pertama, minggu kedua, ketiga, dan keempat. Yang ketiga, analisis data dan pembuatan laporan akan dilaksanakan pada bulan pertama dan bulan kedua pada minggu pertama dan kedua. Keempat, persiapan atau latihan wawancara akan dilaksanakan pada bulan 2, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan bulan ketiga pada minggu pertama. Kemudian kelima, izin pelaksanaan wawancara akan dilaksanakan pada bulan ketiga, bulan kedua, minggu keempat, dan ketiga, minggu pertama. Kemudian ketujuh, analisis hasil dan data akan dilaksanakan pada bulan ketiga, minggu kedua,
3, dan 4. Kemudian yang ke-8, evaluasi program akan dilaksanakan pada bulan ke-4, minggu pertama dan kedua. Kemudian yang ke-9, ada penyusunan laporan yang akan dilaksanakan pada bulan ke-4, minggu kedua, ketiga, dan bulan ke-5, minggu pertama. Selanjutnya. Ya, sudah selesai presentasi dari kelompok kami. Sekian atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan lain-lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.